Saya sekedar untuk memberikan informasi dulu. Satu, dulu negeri Tibet itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet, saudara. Membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, saudara. Kemudian setelah pembangunan selesai, ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut angkat senjata melakukan pemberontakan di Tibet. Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara, saudara. Tentara yang memang dididik, saudara, untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh, dikuasai oleh negara Cina, dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet, yaitu Dalai Lama, ditangkap dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, saudara. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai, karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan mereka, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Yang kedua, saudara, di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola, dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, saudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Parlemen Angola mengajukan undang-undang untuk ditandatangani oleh presiden yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola, dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya karena berlawanan dan bertentangan dengan adat istiadat Angola, saudara. Ya, hari ini Islam dilarang di Angola, saudara. Bagaimana dahsyatnya pengaruh Cina komunis sampai di Afrika, saudara, dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, saudara, juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang, tidak perlu bayar utang. Tapi mulai saat itu Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, yaitu yuan, saudara. Saat ini di Zimbabwe, jual beli, sewa menyewa, transaksi, semuanya menggunakan mata uang yuan milik Cina komunis, saudara. Kembali ke Indonesia, saudara. Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun dari Cina, saudara. Saat ini kita berutang kepada negeri Cina ribuan triliun, yang 7 turunan kita ke depan belum tentu kita bisa bayar, saudara. Hati-hati dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina. Saat ini Cina komunis mulai mengobok-obok kita punya negeri, saudara. Mari kita lihat satu, saudara, bagaimana mereka masukkan tenaga kerja. Ratusan ribu orang masuk ke Indonesia saat ini. Dan minggu yang lalu, saudara, Presiden Jokowi sudah menyatakan, mengingatkan kepada para pengusaha untuk tidak lagi bertransaksi dengan dolar ataupun rupiah, tapi bertransaksi dengan yuan, mata uang Cina, saudara. Ini bukan fitnah, ini keputusan presiden, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Sebulan yang lalu presiden juga mengeluarkan kepres bahwa orang asing termasuk Cina komunis diberikan hak milik untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, dan memiliki perkebunan di Indonesia, saudara. Ini nggak pernah terjadi. Orang asing diberikan hak milik. Ada apa gerangan yang terjadi, saudara? Masya Allah. Ada apa ini negeri? Saya ketemu seorang pejabat, Habib, kan enak kerjasama dengan Cina. Kita dibangunin itu jalan kereta, MRT, LRT.
Saya katakan, Pak, itu bangun bukan gratis. Kita ngutang dan kita harus bayar dengan bunga. Satu. Kedua, kontraktor utamanya harus dari negeri Cina, bukan kontraktor utama pribumi kita. Yang ketiga, bahan-bahan bakunya juga harus diimpor dari Cina, termasuk reklamasi tiang-tiang pancangnya bukan kita buat sendiri, dari negeri Cina harus didatangkan, saudara. Dan gak sampai di situ, minimal 30% tenaga kerjanya juga harus dari Cina, saudara. Jadi apa yang kita dapat untung dari proyek-proyek tadi? Duit kita dikasih pinjam sama Cina, mesti bayar ke kontraktor Cina, mesti bayar ke pekerja Cina, mesti bayar ke material Cina. Semua duit balik lagi kepada mereka, saudara. Jangan mau dibohongin, jangan mau dibodohi, jangan mau dikadalin. Ini negara harus kita selamatkan. Gak boleh aja oleh asing dan asing. Betul? Siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Islam, siap bela bangsa, siap bela rakyat, siap jaga pribumi. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terus menemukan fakta-fakta dugaan kita inginkan. Ada rekening 20 bank di 20 bank asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa bank PPATB. Demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia, kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Artinya apa? Indikasi tentang kecurangan pemilu, adanya manipulasi, adanya penunggangan oleh kekuatan-kekuatan asing, adanya penunggangan terhadap KPU sehingga tidak bertindak netral, semakin terbuka saat ini. Jadi kalau kasus-kasus ini sama sekali tidak ditanggapi khususnya oleh KPK dan KPU, menurut kami ada upaya untuk melanggengkan atau menghalalkan praktek demokrasi busuk untuk melahirkan calon pemimpin atau calon presiden boneka melalui kekuatan-kekuatan intervensi. Terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Joko Widodo, kita buktikan janji kita bahwa kasus gratifikasi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena hasil temuan yang kita dapati sudah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin, sepertinya ditanggapi agak tidak serius oleh KPK, sama sekali diabaikan. Kami datang lagi untuk melakukan protes dengan membawa babi sebagai ungkapan simbolik kemarahan kami agar KPK jangan di dalam kinerjanya berpihak kepada satu kekuatan partai politik. 你开会你知道，你给我拍拍，你拍拍，打个电话，我跟你说好的，我也没给你动手。Get out, hey, out, get out. 你给我上面打电话。Out of this place, man. Out of this place. Out of this place. 你先动手啊！你他妈的再动手，打死你！快！Hey, left, hey. Leave him, he's on record. Hey. He's on record, leave him. He's on record. Don't worry, he's on record. He's on record, don't worry. He's on record, don't worry. He's on record for this, he's on record. He's on record. No,
No. Why? He has no right to stop him. We are on safety records. No, he has no right to stop him. The man is on safety. He has no right to stop him. Why? He has no right. No, he has no right to stop him. He was the one who left that place to come and stop the safety meeting. He has no right. Don't worry. He has no right. He's on record for this. He has no right. And this one, we are going to take it up seriously. Don't worry. Don't worry. Don't worry. He has no right. The man is conducting a safety toolbox meeting. He went there and then disturbed the safety meeting. He has no right. Don't worry, Kalma. Don't worry. Everything is on record. Don't worry. Everything is on record. Everything is on record. Everything is on record. Just pick up your beats. Pick up your beats. Just pick up everything. Everything is on record. This very one. I'm going to call Go now. Don't worry. Allah, kasihan begitu. Begitu Pak bicara begini. Dari tadi kamu tidak mau diselesaikan. Bicara begini Pak.